Kalau Anda baru unlock pull up, kemungkinan pull up-nya belum rapi, nggak stabil, dan untuk ngangkat badan itu perlu banyak effort kayak gini. Nah, ini cara latihan, gimana cara ngerubah form dan nambah repetisi dari sekedar 1 pull up menjadi 10 pull up yang rapi dan clean seperti ini. Jangan khawatir, jawabannya bukan cuma sekedar ya tinggal dilatih aja terus. Halo, saya Haryo Adi, praktisi dan coach calisthenics yang udah ngulik pull up bertahun-tahun dan bantu banyak klien buat pull up mereka. Di video ini saya bakal jelasin secara detail menu-menu latihan yang bisa dipakai di satu sesi untuk ningkatin performa dan repetisi pull up Anda. Yang pertama, kita mulai dari pemanasan dulu atau warming up. Tapi bukan sekedar gerakan-gerakan pemanasan yang biasa, tapi gerakan-gerakan ini sangat bagus buat ngaktifin otot-otot yang nantinya dipakai buat pull up Anda. Gerakan yang pertama ini forearm pronation supination. Gerakan ini fokusnya warming up untuk bagian siku, karena siku ini punya peran penting dalam pull up, yaitu sebagai elbow flexion. Gerakan yang kedua, banded external rotation. Gerakan pemanasan ini ngaktifin otot rotator cuff, terutama infraspinatus dan teres minor. Otot-otot tadi berfungsi menjaga stabilitas dan sendi bahu waktu ngelakuin gerakan pulling. Yang ketiga, Anda bisa pakai gerakan band pull apart. Gerakan ini bagus banget buat ngaktifin otot punggung atas, antara lain trapezius, rhomboid, dan rear delt. Sebelum sesi latihan, Anda bisa lakuin gerakan-gerakan tadi itu selama antara 5-10 menit. Setelah pemanasan, kita masuk ke skill exercise atau latihan dari skill itu sendiri. Nah, untuk menu pertama, ini kita langsung latih gerakan pull up itu sendiri. Ini bagus banget ditaruh di awal sesi latihan karena tenaga kita masih full dan sistem saraf kita masih fresh. Anda bisa kerjain satu set aja sebanyak repetisi maksimal yang saat ini bisa Anda lakuin. Kalau misalnya sekarang baru bisa 1 repetisi, ya kerjain 1 repetisi aja udah cukup. Nah, kenapa cuma 1 set? Karena pull up ini adalah skill. Jadi kita nggak boleh numpuk fatigue atau kelelahan ke sistem saraf yang nantinya bakal bisa bikin progres malah makin lama. Gerakan kedua, ini Anda bisa tetap latih progresi sebelumnya dari pull up tapi dengan intensitas yang lebih ringan. Seperti contoh, pull up pakai resistance band atau jackknife pull up. Untuk gerakan latihan yang kedua ini Anda bisa kerjain 3 set sebanyak 8-10 repetisi. Latihan dengan variasi yang lebih ringan ini tujuannya untuk membangun overall strength untuk gerakan utama tadi, yaitu pull up. Nah, setelah latihan skill exercise, kita bisa pindah ke accessory exercise atau latihan aksesoris. Kalau skill exercise itu mengajarkan bagaimana tubuh kita melakukan gerakan, sementara kalau accessory exercise itu bisa meningkatin kemampuan fisik kita supaya bisa melakukan gerakan tersebut dengan lebih baik. Selain itu, latihan aksesori ini bisa memperkuat otot-otot yang nantinya bakal terpakai dan memperbaiki weak point atau kelemahan di spot-spot tertentu. Gerakan yang pertama, ini kita bisa latihan inverted row atau Australian pull up. Gerakan ini bagus banget buat nguatin punggung atas dan ngelatih pulling strength. Variasi lainnya ada partial pull up. Partial pull up itu pull up yang cuma dilakukan setengah range of motion seperti ini. Jadi range of motion yang kebanyakan orang-orang lemah itu dari antara tengah sampai ke atas. Jadi kita bisa latih bagian itu juga. Gerakan yang kedua ini active hang. Active hang ini berbeda dengan dead hang ya. Kalau dead hang itu kita gelantungan sambil posisi bahunya relax. Sementara kalau active hang itu kita gelantungan sambil mengaktifkan scapula atau scapula depress. Ini gerakan yang menjauhkan bahu dari telinga. Latihan ini bagus banget buat ningkatin kontrol dan stabilitas scapula yang penting banget di pull up. Latihan aksesoris yang ketiga ini ngelatih elbow flexion. Jadi elbow flexion itu gerakan kita untuk menekuk siku yang pakai otot-otot yang ada di sekitar siku, antara lain brachialis dan brachioradialis. Gerakan latihannya ada reverse curl dan hammer curl. Dua gerakan ini sangat efektif buat nguatin elbow flexion yang jadi mesin utama dari pull up itu sendiri. Latihan aksesoris yang terakhir ini banyak dianggap remeh sama orang-orang, yaitu otot core. Banyak orang yang anggap remeh latihan core, padahal otot core ini punya peran yang penting banget buat pull up, yaitu menjaga stabilitas. Jadi waktu pull up, tubuh kita itu nggak bakal ngayun-ngayun. Kalau badan kita ngayun-ngayun waktu pull up, itu tenaga kita yang harusnya kita pakai untuk pull up jadi kebagi juga buat menstabilkan tubuh. Jadinya nggak efisien. Anda bisa latihan otot core ini pakai gerakan hollow body hold. Gerakan ini bagus banget buat nguatin PVA atau transverse abdominis. Otot ini tugasnya untuk menstabilkan tulang belakang. Itu tadi menu-menu latihan yang bisa Anda pakai buat ningkatin performa dan repetisi pull up.
Anda bisa pakai menu-menu tadi sebanyak 2 kali seminggu. Saya jamin repetisi pull up Anda bakal nambah dalam waktu yang nggak lama. Nah, buat Anda yang belum bisa pull up dan ingin belajar pull up mulai dari nol, saya ada program latihannya di ebook Pull Up Masterclass. Linknya ada di deskripsi ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Like dan subscribe kalau Anda suka sama isi videonya. Follow juga saya di Instagram untuk tips-tips kalistenik lainnya. Selamat berlatih.